Ya, ini tekannya kita di 8 bar, kemudian pressure grade-nya itu pressure joki. Nah, yang ini pressure grade di tekanan di 6, ini dari hidup. Ini 6 dari hidup. Ya. 8 bar. Kalau kita sebagai inspektur itu dicatat dulu Pak, ini Pak, tekanan ini. Catat dulu nih 8 bar deh tekanannya. Ya, sebenarnya 8 bar ini itu tergantung tingginya. Ya, itu namanya total head tadi yang udah diajarkan tadi ya. Gedung ini tingginya berapa? 25. 25 itu berarti setiap 10 meter itu kan kehilangan satu tekanan dia. Ya. Berarti 2,5 hilangnya. Ya. 8 bar dikurang 2,5 berapa? 5,5. Ya. 5,5. Ini kurang 1 bar. Ya, tapi kalau kita hitung ke bawahnya, minimal batas minimalnya itu 4,5 bar. Ya, 4,5 bar. Berarti gedung ini kalau di setel seperti itu memenuhi syarat. Ya, dari tingginya itu, kemudian tekanan pompanya itu memenuhi syarat sudah. Ya, karena lebih dari 4,5 bar yang kita minta. Ya, cuman yang kita ini nanti kalau jadi inspektur, kita nggak perlu percaya seperti itu aja. Jadi kita setelah catat, ini berhentinya di mana nih, hidupnya di mana, ya kan? Kita nggak bisa lakukan itu ya, bisa. Oke, kalau bisa nanti kita tes gitu. Ini kan tekanannya 8 bar. Begitu nanti dibuka kerannya, perkerannya, dia hidup di tekanan berapa? Catat. Nah, catat. Ini ada dari rilis valve namanya. Ya. Boleh seperti itu kalau kita mau juga ya, Anda kalau bisa berdua bertiga ambil hidran terjauh dari di atas, buka sebenarnya. Jadi kalian ngecek tekanannya. Dilihatnya dia ya. Dia kan joki aja itu. Kalau ini kan enggak gede. Kalau ini kan Ya. Jadi ini nih. Hidup. Tidak kelihatan ya. ya Bagus ya. Jadi kalau dia tempatnya berapa, dia hidup di berapa itu dicatat. Ya. Kemudian ditutup pelan-pelan sampai dia berhenti mati sendiri. Catat lagi, benar nggak? Ya. Jadi di hidup berapa? Jangan sampai dia hidup di bawah ini, di bawah main pump, ya kan? Ini tangannya yang itu. Saya tahu bisa dilihat dari panelnya. Nah, Kalau ya kalau banyak kecil kayak gini nih. kalau di ini tanya sama teknisnya, tingginya berapa nih dia hidupnya? Artinya sesuai nggak dengan apa yang ada? Catat. Kayak gini. Dia buka yang titik terjauh. Titik terjauh di atas. Namanya ini ada di tiap lantai kita ada sprinkler, juga ada tek grade-nya namanya. Oh ya nanti sprinkler beda. Ya. Ini dulu yang pompa dulu. Ya, jadi kalau bekalnya tadi ya, catatan, kemudian pitot atau pitot nggak? Alat untuk mengukur keluarnya air, tekanannya berapa? Ya, di titik ini dulu, bawah dengan di atas. Jadi ini dibuka pelan-pelan dari sana baru kelihatan. Yang standby di pompa mencatat yang di pompa, tekanan dia hidup, kemudian yang di luar itu pompa Moribes kasih pitot, catat tekanannya berapa. Ya, karena ini kan gedung tinggi nih, jangan-jangan settingannya dia nggak punya untuk meredam tekanannya. Bisa saja dia tekanannya di bawah, kalau gedungnya sampai 26 lantai, bawah tekanannya bisa sampai 12 bar, itu bisa. Dan itu tidak memenuhi syarat. Harus dibuat ya. Jadi dia tekanannya itu kita mintanya berapa? 5 bar, rata 5 bar itu. Ya, ada alatnya, dipasang alat itu ya. Kalau tekanan tinggi itu ya, biasanya PRV. Reduce panas ini tekanan reduce panas. Agak besar Pak. Itu kalau dia satu set itu agak mahal. Tapi banyak yang di gedung tinggi itu yang mengakalinya dengan lubang Moribes yang dari
hidran itu dikecilin sama dia. Ya, jadi keluarnya tuh tetap tekanannya yang kita minta, tapi itu ada hitungannya, nanti pendidikan kita itu ada hitungannya. Berapa diameter yang kita perlukan untuk menghasilkan tekanan awalnya segini, kita minta tekanan segini, ada hitungannya nanti. Ya. Nah, kalau dia settingannya seperti ini, dia hidup di berapa bar? Tadi hidupnya berapa bar? Di 6 gitu. Jokinya 7. Nah, ketika nanti hidran dibuka, kemudian ada 3 titik yang kita buka, kan dia anjlok terus ya. Turun terus. Ketika turun dia nggak sanggup menghidupkan ini hidup otomatis. Nah, ini settingannya berapa? 6. Begitu dia turun 6 bar, ini hidup. Hasilnya, Listriknya hidup. Ya. Itu harus dites juga nantinya kalau jadi inspektur, ya. Buka 3 titik berturut-turut sambil dilihat pakai menggunakan pitot, ya. Begitu dia 6 bar, benar nggak 6 bar dia hidup? Itu dicatat. Kalau misalnya kurang dari 6 atau gimana berarti ada catatan, berarti tidak sesuai dengan speknya. Ya. Terus dia ini kan naik lagi, kan, naik lagi. Ini matinya gimana? Matinya manual, nggak bisa dimatikan dengan cara ini. Ya, kalau ini kan otomatis nih, kayak kita punya jasa di rumah. Ya, begitu kita buka kerannya dia hidup, tutup kerannya dia mati sendiri. Kalau ini begitu dia anjlok 6 bar, ini akan hidup terus sebelum dimatikan manual. Jelas ya? Nah, ini main pump namanya. Ya. Lihat ini posisinya seperti ini ya. Lihat juga pemipaannya, jangan sampai kelihatan ininya nih palet nih, di gate palet namanya ini posisinya harus semuanya itu terbuka. Ya lihat ini, jadi ini geraknya ini harus di atas nih. Ini lihat, ini posisinya harus terbuka, jangan sampai tertutup. Berarti kalau tertutup dia nggak standby. Jelas ya? Ini namanya gate cek palet. Jadi pada saat nanti mesin ini mati, kemudian airnya turun ke bawah, akan berhenti di sini. Dia nggak turun ke bawah lagi. Kalau turun ke bawah lagi habis semua. Jadi untuk mempertahankan air supaya tetap di tempatnya di pipa-pipa ini. Dan tekanannya tetap seperti ini. Ya. Ini gate kalau fungsinya pada saat nanti maintenance atau gimana kita tutup, ya ini pompanya bisa kita bongkar. Pada saat terjadi kebakaran di sini kan dia pecah nih. Dia pecah kan? Padam, mati, kemudian kita tutup. Baru kita ganti kepalanya. Terus setiap lantai harus ada ini. Ini efektivitas penempatan untuk mempengaruhi. Ya posisinya memang di atas seperti ini. Nah kalau ini kan terbuka, nanti kalau di tiap lantai pasti ada posisinya di shaft. Berarti pengaruhannya ada ininya. Tiap lantai harusnya ada. Harus apa namanya? Master Control Fire Alarm. Sebenarnya ada 3 tipe sebenarnya. Ya ini yang versi pertengahan ini, yang semi addressable. Yang ada yang masih analog itu cuma bentuknya lampu saja pada saat trouble, ya kan? Ada asap atau ada panas berlebih. Nah, itu hanya lampu saja. Kalau ini dia bentuknya sudah seperti ini, ada petunjuknya. Ya, ada monitornya yang mengabarkan. Ya. Ini masih zone. Jadi kalau terjadi apa-apa di misalnya di lantai 2, lantai 3 itu ini bentuknya masih zone berapa gitu kan? Ya, alamatnya bisa full addressable, cuman kita pasang alatnya yang semi. Iya. Jadi bentuknya masih zone. Anda nggak tahu nih posisi yang di zone 2 itu sebenarnya kamar berapa gitu kan, nggak ngerti. Kalau kita di kamar kita pasangin itu juga, Pak. Ya. Jadi lampu yang di ya, ditarik gitu. Makanya yang begitu datang kalau misalnya nggak disambut oleh bapak ini, ya datangnya larinya lihatnya ke sini. Atau apa security, Pak? Sama aja di Security ada namanya inisiator. Ya inisiator, tapi dia bukan master control, dia hanya informasi aja. Iya, betul. Informasi. Jadi misalnya lantai 2 alarm smoke-nya bunyi, di sana juga ada alamatnya. Jadi di security juga ada. Bentuknya seperti ini juga, ada layarnya ya, tapi tidak selengkap ini. Dia hanya informasi saja. Ya. Kontrol alarm ini gitu, Pak. Iya, kontrol alarm semuanya. Semuanya. Ya. Coba di ini Mas, ya. Yang tadi.
Jadi misalnya ada yang nyolong nih, ini dia berbunyi. Kalau dia asap bunyinya gimana? Fire. Fire. Fire ya. Kalau ini kan error ya? Iya, kalau itu langsung fire bunyi, terus 45 detik ini akan hidup otomatis. PH-nya. Ini Berarti- namanya paging alarm. Ya. Dan menginformasikan untuk evakuasi. Enggak, pertamanya alat dulu, Oh. ada kebakaran. Ini sebenarnya bisa tak hidupin. Hidupin aja Bu, ya kan kaget ya. Jangan. Ada pengunjung. Pengunjung. Ada tamu. Ini Ya kalau mau yang ada di sini apa? apa? Yang ada di zona ini kan terbagi zona lantai juga dalam kamar. Dalam kamar itu masuknya evakuasi. Jadi walaupun dia posisi mati hidup. Ya, kalau sudah general alarm. Kalau general walaupun mati dia hidup. Ya, otomatis harus hidup. Walaupun diposisikan di sini sedang off. Iya. Ini kan sekarang lagi PPR musik. Ini kan koridor. Nah, ini kan kamar-kamar. Ya. Satu, fungsinya ruang server itu sangat vital sekali, Pak. Ya, kita harus menggunakan alat pemadam kebakaran yang tidak meninggalkan residu. Salah satu adalah CO. Kedua adalah menggunakan halon. Ya, kalau memang lebih mahal. Ya kan? Tapi efektif mana CO dengan halon tergantung. Kalau CO di ruangan terbuka itu tidak efektif. Kenapa? Oksigen banyak. Fungsinya dia adalah merusak keseimbangan oksigen. Tapi kan dengan halon, kalau halon dia mengikat oksigen. Ya, jadi mahalan halon. Padahal nggak boleh ya Pak. Sudah banyak penggantinya. Dan istilahnya kan halon. Ya.